Pada kesempatan ini, saya Nasnasi dari Prodi Ilmu Hukum akan mempresentasikan mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan ada beberapa hal yang akan saya presentasikan, diantaranya adalah menjelaskan proses peristiwa penting lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI, dan menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda untuk saat ini. Mengenai latar belakang sejarah, proses lahirnya Pancasila dimulai dengan janji Jepang yang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 29 April 1945 dan sidang pertama pada 29 Mei hingga pada 1 Juni 1945, di mana Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan pada 22 Juni 1945, untuk menyempurnakan rumusan Pancasila, maka dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut, PPKI, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pengesahan dasar negara Indonesia adalah I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno, Tojoro Sujoso, dan Wahid Hamshim. Itulah beberapa tokoh diantaranya yang berperan untuk pengesahan dasar negara Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI merupakan wadah bersama para tokoh bangsa untuk merumuskan dasar negara yang mampu menyatukan perbedaan pendapat dan kepentingan berbagai golongan. Pada sidang pertama, membahas dasar negara dan bentuk negara. Dan lalu pada sidang kedua, mayoritas menyetujui penggunaan Pancasila sebagai dasar negara. Terjadilah kesepakatan dan pada sidang ketiga lah pemungutan suara untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan perumusan sila-sila tersebut. Nilai Pancasila yang tercermin adalah adanya musyawarah, mencapai kesepakatan, mewakili berbagai golongan, kebijaksanaan, dan permusyawaratan dan perwakilan. Lalu selanjutnya kemudian, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah menjadi dasar diskusi ketika perumusan bentuk negara pasca kemerdekaan. Upaya menjaga keharmonisan antara berbagai kelompok identitas dengan menyesuaikan bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta agar dapat diterima semua pihak. Maka proses perumusan pada awalnya memasukkan unsur kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian diganti dengan mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa, mencakup berbagai agama dan tidak hanya menjerumuskan pada satu agama saja, karena agar dapat mencangkup Pancasila yang mencerminkan keberaneka-ragaman bangsa. Dan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa Piagam Jakarta adalah ketuhanan yang Maha Esa sebagai cerminan kebinekaan. Pancasila menjadi identitas bangsa dan pedoman hidup yang mengajak masyarakat untuk hidup rukun, menghormati perbedaan, dan bekerja sama demi pembangunan bangsa. Dan selanjutnya yang tidak ketinggalan yang akan saya jelaskan adalah mengenai PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengesahkan UUD 1945 serta Pancasila sebagai dasar negara dan membuat penyesuaian bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta agar dapat diterima semua kalangan pihak. Lalu, pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan kemerdekaan Indonesia dan mengesahkan dasar negara yang telah disepakati semua pihak. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut adalah adanya nilai persatuan, keadilan sosial melalui upaya menghapus ketentuan yang dapat membatasi kebebasan beragama demi kesatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam keputusan nasional yang penting. Dan adapun pendapat pelajaran yang dapat diambil bagi generasi muda saat ini adalah, saya berpendapat pelajaran yang dapat diambil dari lahirnya Pancasila adalah menunjukkan bahwa pentingnya menghargai perbedaan, mengutamakan musyawarah, mufakat, dan menjaga persatuan sebagai modal utama bangsa. Dan nilai-nilai ini masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini dalam menghadapi keragaman sosial, politik, dan budaya. Generasi muda harus juga mengamalkan nilai keadilan, gotong royong, toleransi dalam kehidupan sehari-hari demi memperkuat persatuan, membangun bangsa yang lebih kuat dan harmonis. Pancasila bukan hanya sejarah, tetapi pedoman nyata yang harus terus dijaga dan dihidupkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.